Senang bertemu kembali dengan Anda, para saudara dan saudariku yang terkasih, dalam renungan harian Katolik dari Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta, bersama saya, Romo Allen. Identitas utama kita sebagai pengikut Yesus terletak pada penghayatan kasih yang kita miliki. Kasih menjadi tolak ukur karena Yesus yang kita ikuti itu selalu mengedepankan kasih dalam setiap karyanya. Sebagai Allah yang Maha Kasih, Yesus tidak pernah absen untuk menebar kasih kepada siapapun yang ditemuinya. Ia senantiasa mudah tergerak oleh belas kasih apabila menjumpai penderitaan yang dialami oleh sesamanya. Maka, bila ada di antara kita yang berkata bahwa ia adalah pengikut Yesus, namun di dalam hidupnya ia sama sekali tidak menampilkan kasih, identitasnya itu sudah selayaknya kita pertanyakan secara serius atau kita ragukan tanpa basa-basi. Akan tetapi, tahukah kita bahwa kasih yang dimiliki oleh Yesus itu dan menjadi pengikutnya ternyata memiliki logikanya tersendiri? Saudara dan saudariku yang terkasih, logika kasih Yesus itu sangat berbeda dengan kasih manusiawi. Logika kasih Yesus itu dapat kita temukan dalam perikop Injil hari ini yang berasal dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan ayat 48. Sebagai salah satu bagian dari khotbah di bukit dan kelanjutan upaya penggenapan hukum Taurat atau kitab para nabi, Yesus menjelaskan logika kasih yang harus dipahami oleh para pengikutnya. Menurut Yesus, kesempurnaan kasih tidak terletak pada pemenuhan keadilan distributif atau mengikuti hukum tabur tuai. Kasih sejati selalu tampil melampaui situasi yang ada dan bahkan tidak mematok syarat apapun. Sebagai contoh, Yesus mengemukakan dua antitesis ini, yakni: pertama, bila dahulu dikatakan mata ganti mata dan gigi ganti gigi, yang berarti bahwa kebaikan atau kejahatan yang diberikan harus dibalas secara setimpal, kini disempurnakan oleh Yesus dengan suatu penegasan bahwa cuma kebaikan sajalah yang harus selalu dibagi-bagikan di tengah hidup ini. Biarpun dikasari, para pengikut Yesus harus membalasnya dengan kelembutan. Secara sepintas, kehendak Yesus ini bisa dikategorikan mustahil, karena adakah manusia yang tahan diperlakukan demikian? Tentu sulit dipastikan keberadaannya. Tetapi Yesus tetap menetapkan logika ini sebagai ukuran kasih sejati, karena tidak ada cara lain untuk menghentikan kejahatan selain menghadapinya dengan kebaikan. Semua kejahatan di dunia ini hanya bisa diakhiri jika dendam tidak dipendam, tetapi dibuang jauh. Kedua, bila dahulu dikatakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, yang berarti bahwa kasih itu memiliki lingkup batasannya,
kini disempurnakan oleh Yesus dengan suatu peringatan bahwa Bapa di surga sama sekali tidak pernah mengelompokkan orang baik dan orang jahat, atau orang benar dan orang tidak benar di saat Bapa menabur kasih-Nya. Artinya bahwa aliran kasih sejati itu tidak boleh disumbat oleh syarat apapun. Siapapun berhak untuk dikasihi, bahkan memang harus menerima kasih tersebut. Jika ruang gerak kasih itu dibatasi, maka yang sebenarnya terjadi adalah karya Allah sedang dikontrol oleh kehendak manusia. Manusia mengendalikan Allah untuk cuma mematuhi kemauannya saja. Kejadian seperti ini tentu tidak bisa dibenarkan. Allah yang adalah kasih sudah seharusnya dibiarkan merajai segalanya sesuka hatinya. Jangan membuat kasih sejati memiliki mata. Biarkan kasih sejati terus menjadi buta, agar ia tidak memilih kondisi tertentu bagi kehadirannya. Maka dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, logika kasih Yesus inilah yang sebenarnya harus selalu kita kembangkan dalam hidup ini, jika kita mau terus dikenal sebagai pengikut Yesus. Mengikuti Yesus berarti meneladani karyanya secara total, termasuk dalam hal mempraktikkan kasih demikian. Memang harus diakui bahwa memahami logika kasih Yesus ini cukup sulit, apalagi menghayatinya secara radikal. Sebagai manusia, kita amat mudah jatuh dalam kelalaian. Namun, alasan kodrati ini hendaknya tidak dijadikan tameng pertahanan diri dari tuntutan sebagai pengikut Yesus. Kita harus sempurna, sama seperti Bapa di surga yang sempurna adanya. Maka, mari berjuang menampilkan rupa kasih sejati yang hanya tahu memberi dan tidak pernah meminta pamrih. Tuhan memberkati kita sekalian.